Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Kembali kita bertemu pada kesempatan ini dan saya selalu berharap Anda semua tetap bersukacita dan penuh semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan ini. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Anugerah karena Doa dan Hikmat. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang sungguh baik, Engkau Allah yang pemurah dan penuh kasih sayang. Engkau Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kami senantiasa mengucap syukur dan bersukacita atas segala kemurahan dan kasih-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu yang tidak terhingga, yang telah menganugerahkan hikmat dan kekuatan untuk menjalani hidup ini. Tuhan, kami mengakui bahwa kami seringkali merasa lemah dan tidak mampu menghadapi berbagai rintangan dalam hidup. Kami membutuhkan hikmat-Mu untuk menuntun langkah kami di jalan yang benar. Kami membutuhkan kekuatan-Mu untuk menghadapi setiap masalah dan pencobaan. Berikanlah kami kekuatan untuk berdoa dengan tekun dan penuh iman. Kami percaya bahwa melalui doa, kami dapat berkomunikasi dengan Engkau dan menerima tuntunan-Mu yang sempurna. Bimbinglah kami agar kami dapat menggunakan hikmat dan kekuatan-Mu untuk memuliakan nama-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, doa merupakan nafas hidup orang Kristen. Melalui doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Dia, dan mencari kekuatan serta hikmat dalam menjalani kehidupan ini. Namun, tahukah kita bahwa berdoa dengan penuh hikmat sama pentingnya dengan berdoa dengan tekun? Saudaraku, kenyataan hidup yang terjadi dalam manusia modern zaman sekarang ini adalah ketika seseorang berada dalam pergumulan yang berat, dalam kesesakan yang hebat, mempunyai keperluan yang mendesak, saat kondisinya sedang lemah, saat dia sedang tertekan, sedang terjepit, belum punya apa-apa, atau belum menjadi siapa-siapa. Kebanyakan orang, ia akan berdoa dengan sungguh-sungguh, giat beribadah dan tekun dalam melayani Tuhan. Namun begitu dia ditolong oleh Tuhan, doanya dikabulkan, pekerjaannya mulai mapan, ekonominya mulai membaik, mulai dipulihkan, sakit penyakitnya menjadi disembuhkan, studi dan usahanya menjadi berhasil, dan lain sebagainya. Berdoanya mulai tidak sungguh-sungguh. Bahkan doanya dianggap tidak penting lagi. Kerajinan beribadahnya mulai mengendur. Dan pelayanannya pun mulai ditinggalkan karena dia sibuk dengan segala urusannya yang serba ke hal-hal duniawi. Ketika kondisinya berubah menjadi membaik, maka pemikirannya pun ikut berubah juga. Semua bukan lagi karena anugerah dan campur tangan Tuhan, tetapi karena hasil kerja kerasnya dia sendiri, karena kemampuannya, karena kehebatannya, dan dia merasa semuanya itu karena usaha dan kepintarannya sendiri. Dalam keadaan seperti itulah, iblis merasa bahwa dia berada di atas angin, karena dia berhasil menjauhkan umatnya dari Tuhan. Karena dia telah berhasil, iblis telah berhasil merusak dan menghancurkan kehidupan doa seseorang, harapan seseorang pada keintimannya dengan Tuhan.
Mari kita baca Amsal pasal 4 ayat 6. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita tentang pentingnya berdoa dengan penuh hikmat. Doa bukan hanya tentang meminta apa yang kita inginkan, tetapi juga tentang mencari hikmat Allah dalam segala situasi, dalam setiap aspek kehidupan kita. Mengapa berdoa dengan penuh hikmat itu penting bagi kita sekarang ini? Yang pertama, saudaraku, hikmat Allah menuntun kita ke jalan yang benar. Ketika kita berdoa dengan hikmat, kita meminta Allah untuk menunjukkan kehendaknya bagi kita. Dia akan memimpin kita dalam setiap langkah dan juga keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Mari kita baca Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Saudaraku, ayat ini bagaikan oase yang menyejukkan jiwa di tengah padang gurun yang gersang dalam kehidupan yang penuh dengan kebingungan dan ketidakpastian ini. Di saat kita merasa tersesat dan tidak tahu jalan yang harus kita ambil, melangkah kemana, ayat ini mengingatkan kita bahwa Allah dengan hikmat-Nya yang sempurna itu selalu siap menuntun kita ke jalan yang benar. Allah menuntun kita melalui firman-Nya. Alkitab adalah sumber hikmat Allah yang tiada duanya. Dengan membaca dan merenungkan Alkitab, kita mendapatkan pencerahan dan arahan untuk menjalani hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Allah menuntun kita melalui Roh Kudus. Roh Kudus adalah penolong dan pembimbing bagi kita. Dia memberikan hikmat dan pengertian kepada kita dan menuntun kita dalam setiap langkah dan keputusan yang harus kita ambil. Allah menuntun kita melalui doa. Doa adalah saluran komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita berdoa dengan penuh kerendahan hati dan dengan sepenuh keiman kita, Dia akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan yang kita butuhkan untuk menghadapi setiap persoalan yang ada dalam hidup kita. Allah menuntun kita melalui pengalaman hidup. Allah juga berbicara kepada kita melalui pengalaman hidup, baik yang menyenangkan maupun yang pahit. Setiap pengalaman itu memiliki hikmatnya sendiri yang dapat menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa dan menjadi pribadi yang lebih bijaksana. Yang kedua, hikmat Allah memberi kita kekuatan untuk menghadapi tantangan. Dalam hidup kita akan selalu menghadapi berbagai macam rintangan dan kesulitan yang bisa terjadi kapan saja. Doa yang penuh hikmat membantu kita untuk mendapatkan kekuatan dan juga keberanian dari Allah dalam kita menghadapi segala rintangan dan persoalan yang terjadi. Mari kita baca Mazmur 91 ayat 1 dan 2. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Saudaraku,
Hidup penuh dengan berbagai rintangan dan tantangan yang bisa muncul kapan saja. Terkadang kita merasa kewalahan dan tidak mampu mengatasinya. Di saat-saat seperti inilah penting untuk mengingat bahwa kita ini tidak sendirian. Allah dalam hikmat-Nya yang sempurna memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap kesulitan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hikmat Allah adalah sumber kekuatan yang luar biasa. Ketika kita menghadapi tantangan, kita dapat meminta hikmat-Nya untuk membantu kita membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang efektif. Dia akan memberikan kita kebijaksanaan dan pengertian yang melampaui pemahaman akal budi manusia. Ada suatu kesaksian yang indah, saudaraku, dari pendengar setia renungan hari ini yang tinggal di Bali. Bayangkan seorang ibu yang tinggal sendirian yang harus membesarkan 2 anak. Dia menghadapi banyak kesulitan, baik itu soal finansial dan juga emosional. Namun, ibu ini selalu berlindung dalam naungan Allah, mencari hikmat-Nya dalam setiap persoalan yang dia hadapi. Sehingga melalui hikmat Allah, melalui doa-doa yang dia panjatkan, Tuhan senantiasa menuntun untuk ibu ini bisa mengambil keputusan yang tepat. Dia percaya bahwa Allah selalu menyediakan semua yang dia butuhkan. Dan dia tidak pernah kehilangan harapan dan sukacita di dalam Tuhan. Dan Tuhan selalu punya cara dan waktu yang tepat dalam menolong ibu ini. Saudaraku, mengertilah bahwa hikmat Allah memberi kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan yang terjadi. Ketika kita berlindung dalam naungannya dan mencari hikmat-Nya, maka Tuhan akan memberikan kita kekuatan dan juga keberanian untuk mengatasi setiap rintangan yang ada. Ingatlah selalu, saudaraku, bahwa kita ini tidak sendirian dan Allah itu selalu ada bersama dengan kita ketika kita hidup dalam kebenarannya, ketika kita hidup dalam perkenanan Tuhan. Yang ketiga, hikmat Allah menghasilkan kehidupan yang damai dan penuh sukacita. Ketika kita hidup dengan hikmat Allah, kita akan terhindar dari banyak kesalahan dan juga penyesalan. Kita akan mengalami kedamaian dan sukacita yang sejati dalam hidup ini. Mari kita baca Yakobus pasal 3 ayat 17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Saudaraku, di tengah dunia yang penuh dengan kekacauan, penuh dengan perselisihan, kita semua merindukan kehidupan yang damai, penuh sukacita. Firman Tuhan yang kita baca ini menawarkan jawaban bagi kerinduan ini dengan menunjukkan kepada kita bahwa hikmat Allah adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang penuh damai dan sukacita. Ketika kita hidup dengan hikmat Allah, kita akan mengalami damai dan sukacita dalam hidup kita. Hikmat ilahi menolong kita untuk menyelesaikan konflik dan membangun hubungan yang damai dengan orang lain. Hikmat ilahi mengajar kita untuk mengampuni, mengasihi, dan bersabar yang merupakan kunci untuk membangun hubungan yang sehat dengan Tuhan, dengan sesama kita.
Hikmat ilahi ini menolong kita untuk membuat keputusan yang bijaksana. Ketika kita membuat keputusan dengan hikmat ilahi, kita akan terhindar dari dosa dan yang mendatangkan penyesalan. Dan kita akan mengalami sukacita karena mengetahui bahwa kita hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hikmat ilahi menolong kita untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidup ini. Hikmat ilahi ini membantu kita untuk melepaskan diri dari kekhawatiran dan kecemasan duniawi dan memfokuskan diri pada hal-hal yang kekal seperti hubungan kita dengan Allah. Jadi saudaraku, doa disertai hikmat Allah adalah kunci untuk mencapai kehidupan yang damai dan penuh dengan sukacita. Marilah kita semua senantiasa mencari hikmat Allah dalam setiap aspek kehidupan kita, agar kita dapat mengalami damai dan sukacita yang sejati. Marilah kita semua belajar untuk berdoa dengan penuh hikmat, agar kita dapat hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan kita akan mengalami kehidupan yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Tuhan, kami bersyukur atas firman-Mu yang berharga ini, yang mengingatkan kami tentang pentingnya berdoa dengan penuh hikmat. Kami menyadari bahwa doa bukan hanya tentang meminta apa yang kami inginkan, tetapi juga tentang mendengarkan suara-Mu dan mencari kehendak-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, ampuni kami jika selama ini kami telah berdoa dengan cara yang sembrono dan tanpa hati yang penuh dengan perhatian. Kami seringkali lebih fokus pada keinginan kami sendiri daripada kehendak-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan, tolonglah ajari kami untuk berdoa dengan penuh hikmat, dengan mempertimbangkan apa yang benar dan apa yang baik di mata Engkau. Tuhan, kami ingin berdoa dengan penuh iman, percaya bahwa Engkau selalu mendengar dan menjawab doa kami dalam waktu dan cara yang terbaik bagi kami. Kami ingin berdoa dengan penuh kerendahan hati, mengakui keterbatasan kami dan mengandalkan kekuatan-Mu yang tidak terbatas. Ya Tuhan, berilah kami kebijaksanaan untuk dapat memahami firman-Mu dan menerapkannya dalam hidup kami sehari-hari. Bimbinglah kami ya Tuhan saat kami mencari kehendak-Mu dalam setiap doa dan yang kami panjatkan. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus yang akan menolong kami untuk kami sungguh-sungguh mau mendengar kehendak-Mu dan rancangan-Mu yang baik dalam hidup kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit atau sedang mengalami pergumulan dalam hidupnya. Kami mohon jamahan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Engkau bukakan jalan keluar bagi mereka, agar hidup mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati mereka yang hari ini berulang tahun Tuhan. Engkau tambahkan 1 tahun lagi. Terima kasih buat anugerah-Mu, umur panjang di tangan kanan dan kekayaan serta hormat di tangan kiri. Berkat Tuhan mengalir bagi setiap mereka yang hari ini berulang tahun. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberi komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan hari ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.